Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bulan dengan NIM B1B1230208. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Biaya dan Manfaat. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas tata kelola keuangan pemerintahan. Analisis biaya dan manfaat merupakan salah satu metode evaluasi yang digunakan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, kebijakan publik, dan manajemen proyek. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk membantu pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan suatu proyek atau kebijakan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Berikutnya adalah kriteria investasi. Analisis ekonomi dalam penyusunan anggaran bertujuan memastikan bahwa setiap proyek pemerintah memberikan manfaat neto yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Setiap kegiatan harus dinilai berdasarkan berbagai aspek kelayakan, seperti teknis, finansial, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Setelah memenuhi kelayakan teknis dan sosial budaya, kelayakan finansial ditentukan melalui perhitungan laba rugi serta mempertimbangkan biaya alternatif atau implisit. Berikutnya adalah instrumen analisis manfaat dan biaya. Ada 5 instrumen analisis manfaat dan biaya. Yang pertama adalah nilai sekarang neto, yaitu pendekatan umum dalam pengambilan keputusan proyek adalah menghitung nilai sekarang bersih atau net present value, yaitu selisih antara manfaat total dan biaya total yang dinyatakan dalam nilai sekarang. Yang kedua adalah rasio manfaat terhadap biaya. Di samping analisis NPV, dalam analisis kelayakan proyek dikenal juga analisis perbandingan atau rasio antara manfaat dan biaya proyek atau kegiatan. Cara ini dilakukan dengan membandingkan total manfaat proyek terhadap total biaya proyek, yang semuanya juga dinyatakan dalam nilai sekarang. Yang ketiga adalah kriteria hasil usaha. Selain NPV dan rasio BRC, kriteria lain dalam analisis proyek adalah internal rate of return. IRR digunakan untuk menentukan tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Semakin tinggi IRR, semakin baik manfaat proyek, memungkinkan pendanaan dengan bunga lebih rendah dari IRR. Sebaliknya, IRR yang rendah menunjukkan proyek kurang layak. IRR yang digunakan adalah environmentally adjust, yaitu telah memperhitungkan biaya eksplisit, implisit, dan lingkungan. Yang keempat adalah kriteria hasil usaha. Semakin tinggi IRR, semakin baik juga proyek, memungkinkan pendanaan dengan bunga lebih rendah dari IRR. Sebaliknya, IRR yang rendah menunjukkan proyek kurang layak. IRR yang digunakan memperhitungkan biaya eksplisit, implisit, dan lingkungan. Yang kelima adalah konflik antara NPV dan IRR. Konflik ini dapat terjadi dalam pengambilan keputusan karena hasilnya bisa berbeda tergantung pada tingkat bunga. Prinsip utama proyek harus memiliki rasio B/C lebih dari 1, yang berarti manfaat melebihi biayanya. Lalu, mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis adalah yang pertama, menentukan dampak dari proyek, yaitu barang dan jasa apa yang akan diperoleh dari proyek tersebut. Yang kedua, menyatakan dampak dari proyek tersebut secara kuantitatif. Lalu menentukan waktu dan bunga diskonto. Manfaat proyek biasanya baru diterima beberapa tahun setelah selesai dan terus berlanjut di masa depan. Tantangannya adalah menentukan tingkat diskonto dan umur proyek. Kadang, proyek secara ekonomi sudah tidak layak, tapi secara teknis masih berfungsi atau sebaliknya. Proyek jangka panjang biasanya diasumsikan tingkat diskontonya sama dengan tingkat bunga dan tetap sepanjang waktu.